Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali pada pembacaan asbabun nuzul ayat Al-Qur'an. Pada hari ini kita akan bacakan asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut, yaitu setan dan apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban bersumber dari Ibnu Abbas bahwa sebelum Islam datang ada seorang wanita yang anaknya selalu meninggal. Kemudian ia berjanji kepada dirinya, apabila memiliki anak dan hidup, ia akan menjadikannya Yahudi. Ketika Islam datang dan kaum Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah karena pengkhianatannya, ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Ansar terlihat bersama-sama kaum Yahudi. Kaum Ansar berkata, jangan biarkan anak-anak kita bersama-sama. Jangan biarkan anak-anak kita bersama mereka. Maka turunlah ayat 256 ini sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. Yang kedua, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa'id atau Ikrimah bersumber dari Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat 256 ini berkenaan dengan Husain dari golongan Ansar, suku Bani Salim bin Auf yang mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani, sementara dia sendiri seorang Muslim. Ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah saya paksa kedua anak itu karena mereka tidak taat kepadaku dan tetap ingin beragama Nasrani? Allah memberikan jawabannya dengan ayat 256 ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada ayat tadi, kita lihat penjelasannya ya, secara tartil. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut atau setan dan apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala,
Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Lam fisamalha, tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Di sini jelas bahwa tidak ada paksaan seseorang untuk masuk agama Islam. Seperti yang dicontohkan atau diriwayatkan Ashabun Nuzul tadi, bahwa kejadian tersebut memaksa seseorang untuk masuk agama Islam sesuai dengan yang dianutnya. Ya, seperti contoh, ya kalau cerita nabi-nabi kita, ada beberapa nabi yang memiliki keluarga yang mana keluarga tersebut tidak mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya, maka itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Begitupun dalam kehidupan dunia kita, ya, ketika ada saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam, terus kita membujuk mereka agar mereka masuk agama Islam dengan paksaan, dengan iming-iming dan sebagainya dari kita, maka itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan agama Islam dengan benar. Terkait dengan mereka mau masuk agama Islam atau tidak, itu Allah yang akan memberikan petunjuk. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk masuk ke agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah jelas di ayat tersebut, ya, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Selama ini terjadi bahwa orang-orang yang masuk Islam itu lebih banyak kepada kesadaran masing-masing, telah mempelajari dan mengetahui agama Islam yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita berharap kita sebagai umat Islam yang sudah beragama Islam, mungkin sejak lahir kita sudah berada di dalam lingkungan agama Islam, di mana orang tua kita Islam, sehingga kita masuk agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya dan selalu memberikan kemampuan kita untuk istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam ini, sehingga kita tidak terbawa arus, ya, untuk agama-agama yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.